Propaganda pembatal Sadaba Alawi dan kelompok Salafi Wahabi. Pembatalan nasab Sadaba Alawi, dari waktu ke waktu semakin nampak dibangun atas dasar kebencian. Mereka selalu berteriak-teriak mencari kebenaran, tapi faktanya penebar kebencian. Kalimat semacam di atas tidak bisa kita hindari, untuk disematkan kepada para pembatal nasab Sadaba Alawi. Karena dari rangkaian narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, sangat erat sekali mengarah ke situ. Sejak dari awal, mereka memunculkan tuduhan bahwa nasab Sadaba Alawi tidak bersambung kepada baginda Nabi, hanya karena tidak adanya catatan kitab sesaman. Kemudian mereka berasumsi bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batal dan terputus. Dan ironisnya, asumsi yang mereka bangun atas dasar yang sangat lemah dan rapuh, mereka ekspos ke publik dengan masif dan terus-menerus. Mulai dari menuntut kitab sesaman yang tidak pernah dikenal dalam disiplin ilmu nasab, sampai menyebar isu-isu murahan, seperti pemalsuan kuburan yang dituduhkan kepada para habaib, yang sampai saat ini tidak satupun dapat dibuktikan, dan tidak akan pernah dapat dibuktikan, karena memang isu pemalsuan kuburan sengaja dibuat untuk menjatuhkan kehormatan habaib. Bahkan, mereka menuduh bahwa Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad, yang merupakan leluhur Sadaba Alawi, adalah tokoh fiktif yang tidak pernah ada dalam dunia nyata. Tidak puas dengan segala tuduhan kejinya kepada Sadaba Alawi, mereka sebarkan lagi tuduhan bahwa ajaran Sadaba Alawi sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Padahal bantahan-bantahan untuk membela ketersambungan nasab Sadaba Alawi, banyak bermunculan dari banyak kalangan, mulai dari para kiai sepuh yang disegani, para pengkaji ilmu agama yang keilmuannya sudah diakui, dan para alumni dan santri pondok pesantren, namun tetap saja mereka menolaknya, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan para pembela Sadaba Alawi. Yang terbaru, mereka pembatal nasab Sadaba Alawi menggiring opini, bahwa Ubaidillah bin Ahmad bukan putra dari Ahmad bin Isa, tapi putra dari Maimun Al-Qodah. Padahal dulunya mereka menyebarkan narasi, bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiktif, bukan tokoh nyata. Tapi mengapa sekarang mereka menyambung-nyambungkan nasab Ubaidillah adalah putra dari Maimun Al-Qodah, bukan putra dari Ahmad bin Isa? Inkonsistensi para pembatal nasab Ba'alawi patut diduga, bahwa menyambung-nyambungkan nasab Ubaidillah kepada Maimun Al-Qodah bukan tanpa alasan. Tentu tuduhan dan penyambungan nasab Ubaidillah sebagai putra dari Maimun Al-Qodah mempunyai alasan besar. Yang kedua, kenapa Ubaidillah disambungkan kepada Maimun Al-Qodah, tidak kepada nasab yang lain? Ada beberapa alasan. Pertama, penyambungan Ubaidillah kepada Maimun Al-Qodah, karena mereka terlalu bernafsu untuk membatalkan ketersambungan nasab Sadaba Alawi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga segala cara akan mereka lakukan, termasuk menisbatkan Ubaidillah yang tak lain adalah leluhur habaib, sebagai anak dari Maimun Al-Qodah. Kedua, karena Maimun Al-Qodah kebetulan punya putra yang namanya sama dengan Ubaidillah bin Ahmad. Ketiga, karena Ubaidillah adalah putra dari Maimun Al-Qodah adalah penguasa dinasti Fatimiyah. Siapa sebenarnya sosok Ubaidillah bin Maimun Al-Qodah, penguasa dinasti Fatimiyah, sehingga para pembatal nasab Ba'alawi menyambung-nyambungkan Ubaidillah bin Ahmad kepada Maimun Al-Qodah? Nama aslinya Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qodah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak, sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Al-Ghazwul Fikri dan Ad-Daulah Al-Fatimiyah, Ali Muhammad As-Salabi. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador, Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Shadiq melalui pernikahan rohani, nikah non-fisik. Namun, kaum muslimin di daerah Maghrib, Maroko, mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Said bin Ahmad Al-Qodah. Terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Shadiq. Semua ini dia lakukan dalam rangka menarik perhatian manusia dan mencari simpati umat.
Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang yang tidak tahu di daerah Afrika membenarkannya dan menjadikannya sebagai pemimpin. Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir dan Ad-Daulah Al-Fatimiyah karya Ali Muhammad As-Salabi. Dengan menyambung-nyambungkan Ubaidillah putra Ahmad bin Isa kepada Maimun Al-Qodah, maka secara otomatis menjadi propaganda, khususnya kepada masyarakat awam, bahwa habaib yang selama ini diyakini umat Islam sebagai nasab yang mulia, karena bersambung kepada baginda Nabi melalui nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ternyata adalah keturunan orang bejat yaitu penguasa dinasti Bani Fatimiyah, sehingga masyarakat tidak lagi memandang nasab habaib sebagai nasab yang mulia, karena termakan narasi-narasi fitnah dan propaganda dari mereka pembatal nasab habaib. Propaganda dan fitnah semacam ini, juga sama dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi terhadap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka merayakan Maulid Nabi sebagai pengikut dinasti Fatimiyah. Kelompok Salafi Wahabi menyebarkan fitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pengikut dinasti Fatimiyah, dengan cara merekayasa dalil yang dibangun oleh mereka. Bahwa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyah, padahal yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah Raja Mudafar, seorang raja yang bijaksana dan dikenal baik oleh kaumnya. Fitnah yang dilakukan Salafi Wahabi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertujuan untuk menyudutkan orang yang suka maulidan adalah pengikut tradisi dinasti Fatimiyah yang tak lain adalah dinasti yang kejam dan perusak agama Islam. Para pembatal Ba'alawi membangun tuduhan, bahwa Ubaidillah adalah putra dari Maimun Al-Qodah, dengan sebuah dalil syair internal Ba'alawi sendiri, yaitu Ali Asyakran dalam kitab Al-Burqatul Musikoh. Namun syair yang mereka jadikan dalil, mereka pelintir dari maksud yang sebenarnya, dan mereka pahami sesuai keinginan dan nafsu mereka sendiri. Pemalsuan dalil itu, juga sama dilakukan oleh Salafi Wahabi untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya untuk menguatkan fitnahnya atas kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka merayakan Maulid Nabi. Salafi Wahabi menyebarkan propaganda, bahwa pertama kali yang merayakan Maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyah. Agar tuduhannya atas Ahlus Sunnah terlihat kuat, kelompok Wahabi Salafi mengutip dan merekayasa pendapat dari internal Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayatul Hidayah. Padahal Imam Ibnu Katsir sendiri tidak berpendapat seperti yang dituduhkan Salafi Wahabi, melainkan Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa orang yang pertama kali merayakan Maulid adalah Raja Mudafar, penguasa Irbil yang terkenal baik dan sangat adil kepada rakyatnya, tetapi dalil yang dikutip dari Imam Ibnu Katsir oleh kelompok Salafi Wahabi dirubah dan direkayasa. Polemik nasab ini tak kunjung usai, karena kelompok pembatal nasab Ba'alawi tidak pernah mempertimbangkan, apalagi menerimanya dalil-dalil yang disampaikan oleh kalangan yang membela Sadah Ba'alawi, padahal kalau dalil itu dipahami dengan hati yang bersih, dan mengesampingkan rasa kebenciannya, mereka akan sadar bahwa dalil yang selama ini mereka pahami dan dijadikan pegangan adalah lemah, bahkan salah dalam memahaminya. Semisal syair yang terdapat dalam kitab Al-Burqatul Musikoh, mereka ngawur dalam mentarkibnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang ngawur juga. Penjelasan itu cukup gamblang, dan letak kesalahannya cukup jelas, bahkan bagi anak yang punya pengetahuan ilmu alat dasar sekalipun sudah bisa memahaminya. Tapi mereka tetap mempertahankan pemahaman yang salah, walaupun sudah dibenarkan oleh orang lain. Kemototan atas pemahaman yang salah atas dalil-dalil agama, juga sama terjadi pada kelompok Salafi Wahabi. Mereka, sudah menjadi hal yang biasa, kelompok Salafi Wahabi menganggap kebenaran hanya berada di pihaknya, sehingga sekalipun mereka salah dalam memahami dalil agama, mereka tetap ngotot untuk mempertahankan pemahamannya. Berikut penjelasan kesalahan fatal pemahaman mereka pembatal nasab Ba'alawi, yang tetap ngotot mereka pertahankan dan disebarkan untuk mempengaruhi umat, khususnya yang awam, agar umat ikut membenci dan mempercayai bahwa nasab habaib tidak tersambung kepada baginda Nabi. Padahal faktanya, ketersambungan nasab Ba'alawi sudah cukup jelas dan gamblang, dari keterangan yang banyak disampaikan oleh para tokoh yang keilmuannya diakui di Nusantara bahkan dunia.